Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, malam ini kita akan memulai mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ruang kolaborasi topik 4, yang dimana pada topik 4 ini kita membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Nah, baik, untuk penjelasan pertama dari kelompok 1 itu bisa di next, mengenai penilaian dan evaluasi dalam pemahaman UBD. Nah, penilaian pada UBD berupa bentar ulang ya. Salah. Ulang ya. Kamera si Acan ada dong. Ada, yang Mariska Nuface itu. Ya, Jun. Baik, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Fatbariza M. Di ruang kolaborasi topik 4 ini kita akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa itu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Nah, penilaian pada UBD ini berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman yang tidak hanya dalam satu model, tetapi juga dalam berbagai model. Next. Baik, di kelompok 1 menjelaskan kemampuan menjelaskan. Nah, di kemampuan menjelaskan ini ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada akurat. Nah, akurat ini berarti peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan secara tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Nah, yang pertama itu ada penjelasan tidak sesuai dengan sumber, yang kedua penjelasan kurang sesuai dengan sumber, yang ketiga penjelasan sesuai dengan sumber, dan yang keempat penjelasan sangat sesuai dengan sumber. Ini artinya yang pertama itu peserta didik menyampaikan informasi yang kurang tepat. Nah, untuk poin yang ketiga itu, peserta didik menyampaikan informasi dengan benar, namun dengan satu kesalahan. Nah, dengan poin yang keempat itu, peserta didik menyampaikan informasi yang benar sesuai dengan sumber yang ada. Lanjut, yang kedua itu ada indikator koheren. Nah, di sini peserta didik itu tidak mampu memberikan penjelasan yang berkesinambungan. Artinya peserta didik tidak mampu mengaitkan antara satu materi dengan materi lainnya. Nah, yang kedua itu ada penjelasan yang diberikan kurang berkesinambungan. Artinya, peserta didik mampu mengaitkan dengan materi sebelumnya walaupun belum memenuhi persyaratan. Nah, untuk poin yang ketiga dan keempat itu penjelasan yang diberikan sesuai atau berkesinambungan dan sangat berkesinambungan. Itu artinya peserta didik mampu mengaitkan suatu materi dengan materi lainnya secara detail beserta dengan contohnya. Nah, yang ketiga ada sistematis atau dibenarkan. Nah, di sini peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya. Nah, untuk poin pertama dan kedua, itu maksudnya adalah peserta didik mampu menjelaskan materi, peserta didik tidak mampu menjelaskan materi secara benar sama sekali. Nah, untuk poin yang ketiga itu, peserta didik mampu menjelaskan walaupun materinya belum urut ataupun sistematis. Poin yang keempat itu adalah peserta didik mampu menjelaskan materi secara urut sesuai dengan urutannya dengan sistematis. Nah, yang keempat itu ada sistematis. Nah, peserta didik di sini mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikannya secara benar dan tersusun. Iya, Kak. Maksudnya Ya. dual of mood. Maksudnya di sini adalah
peserta didik mampu menjelaskan sesuatu materi yang telah disampaikan itu secara urut dan sesuai dengan penjelasan yang telah ada. Nah, selanjutnya yang kelima ada prediktif. Nah, prediktif yang pertama itu penjelasan yang tidak diberi penjelasan yang diberikan tidak prediktif. Maksudnya adalah suatu penjelasan itu tidak sesuai dengan konsepnya. Nah, yang kedua itu penjelasan yang kurang prediktif, yaitu suatu konsep yang tidak dengan benar, tetapi tidak mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Yang ketiga, penjelasan yang diberikan prediktif itu adalah suatu konsep dengan benar, tetapi tidak dapat mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Sedangkan yang keempat adalah suatu konsep dengan benar dan mengaitkan dengan konsep sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2 kepada perwakilan kelompok 2, saya persilakan. Kelompok 2, sebentar ya. Bagikan layar. Kelompok 2. Sebentar ya, Per. Siap, Bang Dul. Nih, rapi mana rambut Dul? Macam mana Oke, ini? oke. Ya Allah. Semuanya. Kok. Lanjut. Bisa di zoom Dul? Sebentar, Diperbesar Bang. di. Sebentar lah. Lanjut. Oke, bentar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sebagai moderator, yaitu Noverdi Arinata, kemudian ada saudara Rehan Febri, dan juga saudari Putrianti. Nah, adapun kembali sebelumnya tuh. Oke, terkait dengan materi kami yaitu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, yaitu pada bagian kemampuan interpretasi. Oke, next. Nah, di sini yang pertama itu ada evaluasi yang bermakna. Nah, pada bagian evaluasi bermakna ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua ada rujukan, yang ketiga ada presentasi. Nah, pada kolaborasi ini, siswa berkolaborasi dalam diskusi kelompok untuk membangun pemahaman yang bermakna. Nah, di sini aksi nyata yang kami lakukan yaitu berupa di SMP 8, yaitu kelompok kami itu kebetulan PL-nya di SMP 8, yang mana kami membentuk kelompok belajar seperti tugas, kemudian mengenai rujukan, guru memberikan literatur baku sebagai acuan dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Nah, di samping LKS yang memang diberikan oleh guru atau dibeli oleh siswa, nah, di sini guru juga meminta siswa untuk menambah sumber rujukan, seperti dengan meminjam buku di pustaka. Selanjutnya presentasi. Nah, setelah dilakukannya kolaborasi dan juga menambah referensi atau buku rujukan, nah, siswa diminta untuk mempresentasikan. Nah, siswa menyampaikan hasil pemahaman mereka dalam bentuk presentasi untuk menguji pemahaman mereka. Nah, selanjutnya yaitu wawasan yang beragam. Nah, yang pertama itu pembelajaran kolaboratif. Nah, di sini siswa berkolaborasi dari berbagai pengetahuan mereka, dari berbagai sumber untuk memperluas wawasan mereka. Nah, yang kedua yaitu penelitian mandiri. Nah, di sini siswa melakukan penelitian secara mandiri terkait topik pembelajaran untuk menambah pengetahuan mereka. Nah, adapun yang ketiga yaitu pendekatan multidisiplin. Nah, di sini
Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, diharapkan siswa memiliki wawasan yang luas. Oke, next slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu signifikansi dalam evaluasi. Nah, di sini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama, partisipasi siswa, tingkat kesulitan, dan umpan balik. Nah, terkait dengan yang pertama yaitu partisipasi siswa, di sini siswa aktif berpartisipasi dalam proses evaluasi untuk memastikan kebermaknaan hasil evaluasi. Nah, selanjutnya tingkat kesulitan, evaluasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi agar dapat memberikan hasil yang signifikan. Nah, yang ketiga yaitu umpan balik. Siswa menerima umpan balik yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang terakhir yaitu ilustrasi pemahaman melalui evaluasi. Nah, di sini juga terdapat 3 bagian yang kelompok kami sajikan. Yang pertama yaitu portofolio. Nah, pada bagian portofolio ini, siswa diminta untuk menyusun portofolio yang menampilkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk karya. Nah, selanjutnya itu penilaian proyek. Nah, di sini kami meminta siswa untuk menyelesaikan proyek yang mana proyek tersebut menggambarkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ujian dengan soal terbuka. Nah, ujian dilakukan dengan soal terbuka agar siswa dapat mengilustrasikan pemahaman mereka dalam bentuk tulisan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Novedi sebagai perwakilan kelompok 2 yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, kelompok 3, saya persilakan perwakilan kelompok 3 untuk memaparkan materi selanjutnya. Bisa diganti slide-nya untuk ke kelompok 3. Silakan Yola Marta sebagai perwakilan kelompok 3. Atau Salsabila. Ara. PPT-nya belum. Silakan host. Yola atau Yola, Bel? Lanjut lah, Yol. Ini PPT benar kan? Gimana, Dul? PPT Bukan. benar kan? Bukan yang ini, Dol, yang dikirim Yola di grup tadi. Inilah rusak. Ini kok PPT Ferdi Masih, tadi nih. ini masih PPT Ferdi. Coba kirim lagi pribadi. Kalau itu Bentar. bukan filenya. Dul. Aku tag di IG, di grup ya, Dul. Kirimlah. Bentar. Nih. Bentar, Dul. Oke. Denganmu tenang. Yalah, itulah tadi. Nah, buka ya. Yalah. Lagi loading, Dul.
Coba diklik yang kutek dulu. Benar itu. Yang awak tampilkan tadi itu yang Yola Kando itu. Tapi di laptop tuh masih PPT Novardi. Sabar, belum dibagi layar. Coba ulang lagi. Kelompok 3 kan? Yo, kelompok 3. Oke, lanjut. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari awal tadi, Dol? Slide pertama. Oke. Baiklah, saya Yola Marta, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD kemampuan aplikasi. Kemampuan aplikasi ada 5. Yang pertama efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Yang pertama yaitu efektif. Efektif mengacu pada sejauh mana siswa dapat menggunakan pengetahuan dan pada dunia. Boleh geser? Yang kedua yaitu ada efisien. Nah, efisien di sini disebut dengan kemampuan siswa. Bagaimana siswa bisa menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada fasih. Fasih ini mengacu pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman dalam belajar, sehingga mereka secara cakap dan kompeten dalam situasi praktis maupun secara konstekstual. Yang selanjutnya ada adaptif. Adaptif ini disebut dengan kemampuan yang membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan siswa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang tidak selalu dapat diprediksi. Yang terakhir ada anggun. Di sini, anggun disebut juga dengan memperlihatkan kemampuan siswa untuk berperilaku dengan sopan, memahami tata krama, dan menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi. Sampai disitulah, sekian, terima kasih. Lanjut ke kelompok 4 lagi ya. Izin moderator, langsung presentasi. Materinya sudah kelihatan? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Caniago dan saya berasal dari kelompok 4 sebagai penyaji. Kelompok 4, perkenalkan teman-teman saya yaitu Aminatul Zuria, Afri Rahman, Ayu Lestari, dan Catarini Luban Siantar. Di sini ruang kolaborasi, penilaian, dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design. Perancangan mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Penilaian dan evaluasi Understanding by Design ada beberapa, yaitu 6 penilaian, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, mampu memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Di sini kelompok 4 membahas tentang memiliki perspektif. Memiliki perspektif ada 5, yaitu kredibel, yang dimana kemampuan siswa untuk menilai suatu perkara berdasarkan teori dan bukti, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya,
Setelah kredibel, lanjut ke mengungkapkan, yang dimana kemampuan siswa untuk mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang yang berbeda, kritis, logis, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Setelah mengungkapkan, turun lagi ke wawasan, yang dimana kemampuan siswa untuk melihat suatu situasi atau konsep dari sudut pandang orang lain sehingga memiliki wawasan yang luas. Lanjut ke tidak biasa. Tidak biasa. Kemampuan siswa untuk melihat suatu situasi atau tidak biasa. Kemampuan siswa untuk melihat suatu situasi atau konsep secara objektif tanpa adanya prasangka atau pandangan yang memihak. Selanjutnya, masuk akal. Kemampuan siswa untuk memberikan pertimbangan akal atau pertimbangan yang dapat diterima secara logika. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke kelompok 5. Sebentar ya. Kayak mana ini? Selanjutnya kelompok 5. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Habidah Husna sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design atau sering dikenal sebagai UBD. Di mana penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari hasil belajar, menggunakan tes atau non-tes. Kemudian evaluasi itu berisi kalimat yang menyatakan performa siswa yang menunjukkan apakah siswa sudah menguasai materi yang disampaikan atau belum. Evaluasi dibuat mengacu pada asesmen untuk menguji pemahaman siswa akan materi. Mampu berempati, di mana empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, menerima sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang terhadap berbagai macam hal, menjadi pendengar dan penanya yang baik. Di dalam kemampuan berempati terdapat 5 kemampuan berempati. Yang pertama itu sensitif, terbuka, reseptif, preseptif, dan taktis. Sensitif, di mana sensitif ini sering dikenal dengan istilah sensi atau keadaan yang menggambarkan perasaan seseorang yang mudah emosional, tersinggung, sedih, atau marah terhadap perilaku orang sekitarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, sensitif itu adalah peka terhadap suatu rancangan atau dorongan, di mana kelompok kami menampilkan beberapa kemampuan bersimpati terhadap sensitif, di mana kriteria sangat baik itu peserta didik sangat baik memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan. Kalau kriterianya baik itu peserta didik memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan. Kemudian ketika kriteria kurang baik itu peserta didik kurang baik memberi kriteria, perlu bimbingan itu peserta didik perlu bimbingan memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan.
Terbuka. Salah satu aspek kemampuan yang menunjukkan kecenderungan untuk terbuka terhadap pengalaman, pandangan, dan perasaan orang lain tanpa memberikan penilaian atau prasangka yang kuat. Rubrik penilaiannya itu yang pertama kategori sangat baik, di mana peserta didik sangat baik menerima pendapat dari orang lain. Kategori baik, peserta didik menerima pendapat dari orang lain. Kategori kurang baik, peserta didik kurang baik menerima pendapat dari orang lain. Dan kategori perlu bimbingan itu, peserta didik perlu bimbingan menerima pendapat dari orang lain. Berikutnya itu dari segi reseptif, di mana kemampuan penerima isyarat bahasa dalam proses tersebut diharapkan orang lain dapat menanggapi pesan atau maksud dengan baik, sehingga lawan tutur dapat menanggapi dan merespon maksud dari penutur. Di mana rubrik penilaiannya itu kategori sangat baik itu peserta didik sangat baik menerima saran dari orang lain. Kategori baik itu peserta didik baik menerima saran dari orang lain. Kemudian kategori kurang baik itu peserta didik kurang baik menerima saran dari orang lain. Dan kategori perlu bimbingan itu peserta didik perlu bimbingan menerima saran dari orang lain. Berikutnya itu ialah dari segi perseptif, di mana mempunyai kesadaran yang tajam, cepat mengerti, cerdik, peserta didik dengan cepat dan dapat menangkap materi yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Rubrik penilaiannya itu di kategori sangat baik, di mana peserta didik sangat baik memiliki kesadaran penuh terhadap teman yang kesulitan. Kategori baiknya itu peserta didik memiliki kesadaran penuh terhadap teman yang kesulitan. Kemudian kategori kurang baiknya itu peserta didik kurang baik memiliki kesadaran penuh terhadap teman yang kesulitan. Dan kategori perlu bimbingan itu peserta didik perlu bimbingan memiliki kesadaran penuh terhadap teman yang kesulitan. Kemudian yang terakhir itu adalah taktis, di mana peserta didik harus memiliki siasat atau perencanaan sehingga peserta didik bijak dalam melakukan perencanaan. Peserta didik mampu mengambil keputusan perencanaan dan mengerjakan sesuatu itu dengan benar dan berpikir dahulu sebelum bertindak. Rubrik penilaiannya itu di kategori sangat baik itu peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, menatap lawan bicara dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kategori baik, peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, menatap lawan berbicara, dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kategori kurang baik itu, peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, menatap lawan bicara, dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Dan kategori perlu bimbingan itu, peserta didik mampu menghindari kata-kata negatif, menatap lawan bicara, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bicara. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 5. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 5. Untuk sementara moderator saya ambil alih karena moderator yang sebelumnya terjadi kesalahan teknis jaringan. Lanjut ke kelompok 6. Kelompok 6. Sebentar ya. Sebentar. Bagikan lagi. Baik, kepada kelompok 6 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ita Nurdianawati, perwakilan dari kelompok 6, dengan anggotakan Ivo Lalate Lambanua, Lisa Andria, Maria Pininta Sidebang, Miranda Agustin Lestari, dan Mutia Rahayu. Kami membahas tentang penilaian pemahaman UBD pada kemampuan pengetahuan diri. Kemampuan pengetahuan diri
Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Next. Siswa memiliki pengetahuan diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Siswa mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Yang kedua, siswa mampu merenungkan dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani dengan baik kehidupan sehari-hari, perasaan, dan keyakinan, dan pendapat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun perencanaan penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runut, dan menarik kesimpulan dan permasalahan dengan sistematis. Ada 5 aspek-aspek pengetahuan diri. Yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri artinya peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam dirinya, sehingga peserta didik tersebut mampu mengenali perasaannya sendiri, mengenali kekurangan dan kelebihan pada dirinya, dan peserta didik mampu mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua itu metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kontrol peserta didik terhadap kegiatan belajarnya, sehingga peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri, mampu berpikir secara mendalam sampai memperoleh suatu jawaban atas permasalahan, dan peserta didik pun menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu memahami materi dengan baik. Yang ketiga adalah penyesuaian diri. Artinya peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari, dan peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai. Yang keempat adalah reflektif. Artinya kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga peserta didik mampu mengevaluasi dirinya, mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari, terampil dalam mengungkapkan perasaan, dan mampu mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir adalah bijak. Artinya peserta didik mampu untuk membuat keputusan yang tepat. Peserta didik juga memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi atas perbuatannya. Berikut adalah dimensi-dimensi pengetahuan diri dengan penilaian 4-2, di mana 4 adalah peserta didik sangat baik, yang poin 3 adalah baik, poin yang kedua adalah cukup baik, dan yang poin pertama adalah kurang baik. Yang pertama adalah sadar diri. Peserta didik mampu mengenali apa yang terjadi pada dirinya, sehingga peserta didik mampu dengan sangat tepat mengenali perasaannya. Yang poin ketiga adalah peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam dirinya, sehingga peserta didik mampu dengan tepat mengenali perasaannya. Dan poin yang kedua adalah peserta didik mampu memahami yang terjadi dalam dirinya dengan cukup tepat, tetapi tidak mampu untuk memahami perasaannya sendiri. Dan poin 1 adalah peserta didik belum mampu memahami yang terjadi dalam dirinya dan tidak mampu untuk mengenali perasaan dirinya. Yang kedua adalah metakognitif. Poin yang keempat adalah peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri dengan sangat baik. Yang poin ketiga, peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri dengan baik. Yang poin kedua adalah peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri dengan cukup baik. Dan poin yang 1 adalah peserta didik belum mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Selanjutnya adalah penyesuaian diri, di mana dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai dengan sangat baik. Yang poin ketiga, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut. Yang poin adalah peserta didik belum mampu mengatasi kebutuhan yang ada pada dirinya.
Selanjutnya adalah reflektif. Poin yang Ya. keempat, peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan sangat baik. Poin yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Poin yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cukup baik. Poin yang pertama, peserta didik belum mampu menghubungkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir adalah bijak. Peserta didik mampu untuk membuat keputusan yang tepat dengan sangat baik. Poin yang ketiga, peserta didik mampu keputusan untuk membuat keputusan yang tepat. Sekian pemaparan dari kelompok 6 tentang pengetahuan diri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pemaparan yang sangat luar biasa. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan, satu pertanyaan di sesi pertama. Apabila waktu mencukupi, dibuka sesi kedua. Kepada teman-teman, dipersilakan apabila ingin bertanya. Izin moderator yang nge-lag atau Bella yang nge-lag ini? Mohon maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Pada Salsabila dipersilakan. Terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kelompok 2. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kelompok 2 menjelaskan konsep yang telah diajarkan kepada murid yang mungkin belum memiliki pemahaman yang sama? Apa cara kelompok 2 akan menginterpretasikannya konsep tersebut untuk menjelaskan dengan jelas kepada murid? Itu aja pertanyaannya moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Salsabila. Di sini ada pertanyaan untuk kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah tahu pertanyaan atau kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa diulangi lagi. Kepada Noverdi, Putri, dan Rehan. Mungkin bisa diulangi lagi, moderator. Mohon maaf, ulang lagi ya Pak. Ditulis saja boleh moderator. Atau ditulis di kolom chat mungkin bisa. Ya. Oke. Oke, Dingin, siap. guys. Berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mencari jawabannya. Pada kelompok 2 dipersilakan.
Moderator, mungkin kami kelompok 2 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Bella, Salsabila. Silakan pada Saudara Noverdi. Oke. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 ingin mencoba menjawab dari pertanyaan dari Saudara Salsabila. Oke, nah caranya mungkin kita dapat menjelaskan konsep yang telah diajarkan kepada murid dengan memulai dari tingkat pemahaman awal. Nah, yang pertama, guru perlu merinci konsep tersebut dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Saya ulangi, yang pertama mungkin guru perlu merinci konsep tersebut dengan bahasa yang sederhana dan jelas, agar menghindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan. Misalnya, di sini dari sudut pandang PPKN ya, jika konsep seperti konsep hak asasi manusia, di sini kita sebagai guru dapat memulai dengan menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua orang. Seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak disiksa. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan contoh konkret yang relevan untuk mengilustrasikan konsep tersebut. Dalam konteks hak asasi manusia, guru dapat memberikan contoh kasus nyata di mana hak asasi manusia telah dilanggar, seperti kasus penindasan politik. Nah, melalui contoh-contoh ini, murid dapat lebih mudah menginterpretasikan dan memahami pentingnya konsep hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita dapat merangsang diskusi dan tanya jawab dengan murid untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memahami konsep tersebut. Dengan berdiskusi, murid memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mengungkapkan pandangan mereka, dan outputnya ya mereka memahami konsep tersebut. Dengan pendekatan ini, kita dapat menjelaskan konsep hak asasi manusia dengan cara yang jelas dan mendalam kepada murid yang mungkin belum memiliki pemahaman yang sama. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Noverdi dari kelompok 2. Penjelasannya cukup bagus. Gimana kepada Salsabila? Apakah sudah puas atau sedikit ada yang kurang? Terima kasih jawabannya kelompok 2. Sudah jelas moderator. Alhamdulillah sudah jelas. Dari teman-teman sekalian ada tambahan atau sanggahan sedikit untuk dari pertanyaan Salsabila? Apabila masih ada, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup diskusi ini. Berhubung waktu sudah malam, pukul 9, saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman menyanggah atau menambahkan. Mungkin tidak ada tambahan dan sanggahan lagi. Jawaban dari Saudara Noverdi sudah jelas dan sangat bagus. Terima kasih kepada Salsabila telah bertanya pada diskusi hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan sekalian yang telah dapat hadir dalam Zoom meeting kita. Lebih dan kurang kita sama-sama mohon maaf pada Tuhan, mohon ampun.
Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Prince Sedul.